Akan perkenalkan diri dulu lagi karena ada beberapa teman baru. Selamat malam dari Indonesia, teman-teman. Perkenalkan saya Devi. Saya sebenarnya orang yang suka sekali berinteraksi dengan orang asing. Begitu, Mami. Saya orang Indonesia yang suka berinteraksi dengan orang asing. Saya bukan jurusan bahasa Indonesia, saya bukan jurusan sastra Indonesia, bukan jurusan seni, bukan jurusan budaya, bukan jurusan pendidikan atau guru, tapi saya orang yang lulus dari jurusan communication, ilmu komunikasi, dan broadcasting. Jadi sejak kecil saya suka sekali berinteraksi dengan orang asing karena saya dari desa yang kecil sekali di West Sumatera dan saya tinggal di small town ya dan really really close dengan small hostel. Nah, di sana ada banyak orang asing dan dari kecil saya senang berbicara dengan mereka walaupun hanya hello, good morning, hello, itu aja. Saya tidak bisa bahasa asing ketika itu. Dan saya senang berinteraksi dengan orang asing sampai saya tidak hanya not only uh, teach them in bahasa Indonesia ya, tapi saya suka melatih mereka atau share information share information atau saya berbagi ilmu, inspirasi, motivation untuk menjadi pertama reporter, presenter, orang-orang yang lomba pantun, orang-orang yang lomba bercerita dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang lomba menyanyi dalam bahasa Indonesia, orang yang lomba musikalisasi dalam bahasa Indonesia, orang yang berpidato dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, hari ini Firman akan menjadi pembicara, keynote speaker, pembicara kunci di pertemuan ini. Dia akan berbicara apa alasan Firman untuk belajar bahasa Indonesia. Dan teman-teman yang hadir di ruangan ini, saya harap nanti bisa bertanya kepada Firman dan Firman bisa menjawab. Seperti itu. Dan di sini akan mendapatkan beberapa ilmu. Pertama, mendengar, berbicara, kemudian merespon. Ah, langsung saja, sudah siap Firman? Iya, sudah siap kah? Pasti Oke, mulai kan? siap-siap. Udah waktu. Oke, Firman. Sekarang waktu time is your. Kita dengarkan cerita Firman. Ya, terima kasih banget ya Mbak Devi. Anda bilang em, ini ya, Anda juga suka berkomunikasi dengan orang asing. Itu baik banget. Ketika saya kenal dengan Anda, itu mulai dari kita belajar bersama. Ketika mulai dari aku Indonesia sampai di sini itu bagus. Ini nama saya Ferman. Saya em, asli orang Turki. Beberapa tahun lalu, ketika ada pandemik, ini alasannya kenapa aku mulai belajar bahasa Indonesia karena beberapa tahun lalu ketika aku di SMA ya mungkin, sekitar SMA aku baru dengar tentang ASEAN. Itu ASEAN itu berkumpul untuk negara-negara Asia Tenggara ya, seperti Indonesia, Malaysia gitu, banyak negara itu berkumpul dan bikin organisasi atau proyek yang bagus. Mulai dari itu aku sudah tahu tentang ASEAN. Setelah itu, eh, waktu waktu ketika ada pandemik, saya baru saja mulai punya teman-teman dari contohnya di Thailand, dari Malaysia, dari Indonesia, semuanya bisa berbahasa Inggris sama mereka dulu. Setelah itu, salah satu teman aku bilang ke aku ini, Firman ada program di Indonesia, kalau mau ikut bisa ikut. Baru lihat di apa ya di Instagramnya Kedutaan Indonesia di Turki. Terus aku sebenarnya gak percaya aku bisa dapat program itu karena aku mikir oh program ini untuk orang-orang yang sangat yang apa ya belajarnya tinggi atau bahasanya tinggi atau apapun gitu.
sebenarnya aku juga kasih alasan yang bagus. Waktu itu aku juga kerja di Turki, kerja sambil kuliah juga. Aku mikir, saya mikir mungkin waktu itu bisa jadi bagus kalau aku bisa ke Indonesia, biar apa ya, biar em, pengalaman internasional di Indonesia, karena kan Indonesia itu punya hubungan sangat bagus dengan negara-negara sekitar Indonesia pun atau jauh dari Indonesia, semuanya bagus. Ya, aku cuma daftar program itu. Setelah itu, aku langsung lihat nama aku juga di sana, terus baru bisa dapat program. Ketika aku datang ke Indonesia, itu beda banget dari apa yang aku ekspektasi dari Turki, dari video-video yang aku lihat, yang asli sama video itu beda banget. Terus ya, sudah bisa belajar bahasa Indonesia, aku apa berterima kasih banget untuk dosen-dosen aku di Politeknik Negeri Jakarta, semuanya sangat pintar untuk ngajarin juga, semuanya baik juga untuk ngajarin. Terus ya ini ya, eh, ketika aku di Depok, saya belajar di dalam kampus UI tapi PNJ ya. Ketika aku di sana, aku bisa berhubungi dengan banyak orang. Orang-orang itu sangat baik untuk ngomong ya. Walaupun apa ya namanya, kaki lima. Walaupun kaki lima masih bisa ngomong dengan baik, bisa berkomunikasi baik. Jadi ya sekarang kita akan lihat, semoga bisa berkomunikasi dengan Indonesia atau internasional lebih lama. Karena ini juga ya, Pak Dewi, mungkin Anda juga tahu di Indonesia banyak universitas ada hubungi bagus tentang belajar atau apapun dengan Cina, dengan Eropa atau dimanapun, itu bagus. Hmm, aku juga mau mulai hubungi ini dengan Turki atau dengan negara lain di Indonesia juga kalau bisa. Setelah itu, apa ya, aku dapat program program apa IVLF ya, itu apa namanya, International Learning Method for Foreigner Learners Indonesia ya. Saya juga dapat program itu. Jadi sekarang saya sudah apa, guru bahasa Indonesia yang punya sertifikat juga, sudah bisa. Itu juga apa ya apa ya, bagaimana bisa bilang itu juga karena Ibu Dewi ya. Anda juga yang apa ya, bi- kabarin aku dengan what opportunity ya, dengan pengalaman ini, bukan. Kesempatan, kesempatan. Kesempatan. Maaf ya, saya masih sedikit sedikit lupa ya. Ini dari aku semuanya yang general. Kalau ada yang mau tanya-tanya, mungkin bisa ya. Oke, Firman, cerita yang sangat menarik. Selamat bergabung. Ini udah ada tanya ya, tanya. Cidem katanya ada tamu tadi. Tanya dari India ya, tanya ya. Iya, ya. Ya, Saya bisa dari India. ganti nama, tanya Strip India gitu. Iya. Salma ini sepertinya dari Indonesia ya. Tui, Oh, ya boleh ganti nama. Salma iya, dari ya, mana? ya. Arumi boleh bilang dari mana ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mendengar cerita singkat dari Firman. Berarti Firman sebelumnya sudah dengar kata nama Indonesia ya? Ya, sebenarnya sebelumnya sudah tahu Indonesia mau Hmm. jadi lebih kuat, lebih apa ya, negara maju gitu. Oh, negara maju ya. Mau ya, Baik, mau. baik. Karena ada beberapa orang asing, teman orang asing saya, dia lebih tahu Bali daripada Indonesia. Nah, Ya, sekarang kita akan coba tahu memberi gak Dewi? Tahu gak kesempatan Mbak Dewi? untuk Ini teman-teman. Mm-mm. ketika aku dapat program ini, saya kan bilang ke sepupu-sepupu aku, saya akan ke Indonesia. Ada yang tanya ini, apakah Indonesia satu kota dalam Bali? Mereka tanya ini, mereka tanya sampai ini. Benar-benar mereka gak tahu tentang Indonesia. Tapi Firman jelaskan. Iya, iya, jelaskan, sudah jelaskan. Bali itu di pulau di dalam Indonesia gitu. Oke. Oke, langsung saja kita beri kesempatan untuk Mami dari Jepang. Silakan Mami, boleh mengkritik, boleh bertanya, atau Firman kamu berbicara Indonesia kurang jelas, saya tidak mendengar apapun gitu. Atau bertanya boleh. Silakan Mami. Bertanya kepada Firman, Iya.
Ah, saya mau tanya di mana tinggal di Turki? Kota mana tinggal di Turki? Saya sekarang tinggal di ibu kota Ankara. Ibu kota Turki itu Ankara itu di sana. Ya. Saya pernah ke Ankara dulu. Oh ya, Iya. sudah kapan Iya. kapan sampai ke Ankara? Kapan? Ya, kira-kira 30 tahun yang lalu saya jalan-jalan seluruh Turki. Dari Istanbul, Ankara, Izmir, Konya, Hmm. Pamukkale, ya Pamukkale. banyak. Ya, ya, ya. Ya bagus-bagus sudah berkeliling sama Turki ya, hampir setengah Turki sudah Iya. lihat. Keren, Mami keren. Mami, Keren. apa pertanyaan Mami untuk Firman seputar Indonesia? Karena tadi Firman berbicara tentang apa alasan belajar bahasa Indonesia. Apa yang ingin Mami tanyakan? Hmm, karena mau pergi ke Indonesia, jadi belajar bahasa Indonesia. Oke. Ada any question for Firman? Ah, hmm, Saya mau tanya, Kak. Iya. mau bekerja di Indonesia. Iya, oke. Pertanyaannya, apakah Firman mau bekerja di Indonesia? Apakah Firman mau bekerja di Indonesia? Iya. Ya sebenarnya tentang ini mungkin saya bisa bilang iya karena eh, apa ya, Indonesia itu ada banyak perusahaan mobil atau motor dari Jepang, dari Cina itu ada banyak perusahaan ya. Saya ini ya, jurusan asli saya itu engineering, electrical engineering. Jadi saya bisa kerja tentang mobil listrik atau motor listrik. Di Turki juga saya punya beberapa proyek tentang itu. Jadi saya cuma mau mulai beberapa proyek di Indonesia. Kalau bisa lihat di berita, negara Turki sama negara Indonesia mulai banyak apa ya, banyak proyek-proyek baru tentang alasan teknologi, alasan mobil, alasan pabrik-pabrik gitu. Jadi saya juga mau jadi salah satu apa ya, delegate delegate untuk kesempatan ini di Indonesia dari Turki. Ya itu alasan yang terbesar. Oke. Keren sekali ya. Eh, Semoga Firman nanti bisa menjadi pekerja yang baik di Indonesia dengan eh, ability yang kamu punya dari Turki. Mungkin bisa membuat mobil Amin. baru ya, why not kan? Oke, terima kasih Mami, Firman, jawabannya Terima luar biasa. kasih. Ya, Selanjutnya terima Tui, kasih. tadi Tui mau bertanya ya? Silakan Tui. Iya. Kalau tidak sibuk, Iya. kameranya bisa dibuka ya Tui. Karena WiFi saya buruk, Bu. Oh, oke, Jadi nggak saya, apa-apa. kenapa? Em, saya mau tanya, em, apa tantangan paling besar sangat belajar bahasa Indonesia dan bagaimana Firman bisa mengatasinya? Firman mengerti pertanyaan Tui? Kalau nggak salah dia tanya tentang bagaimana bisa em, belajar mendengar bahasa Indonesia ya, tentang itu kan? Bukan, bukan. Gini, dia bertanya tantangan. Kalau dalam bahasa Indonesia, tantangan itu bisa ada arti lain. Apa hal yang paling sulit yang ketika kamu belajar bahasa Indonesia? Dan bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah itu atau hal yang sulit itu? Benar ya, Tui? Iya, Oke, silakan, benar, Firman. Kak. Hmm, paling susah itu suara, suara n, n, n-nya seperti nyanyi atau ngaji gitu. Suara itu sangat susah untuk orang Turki sebenarnya. Jadi mungkin sekitar 2 bulan atau lebih dari 2 bulan saya cuma ngaji, gabung nyanyi gitu. Seperti selalu selalu apa ya? Lalu berulang-ulang kosakata-kosakata ini biar saya sudah bisa terbiasa tentang itu. Suaranya yang paling susah. Kalau kosakatanya mirip Inggris atau apa ya, masih bisa dipahami. Tapi kalau suaranya itu yang paling susah untuk saya, untuk aku. Oke, Dan berarti ya, beberapa huruf ya.
Ya, beberapa huruf. Bagaimana cara Firman mengatasi itu? Mengucapkan berulang-ulang, Ya, dicoba lagi gitu. ya, setiap kali saya tanya ke guru-guru di kampus, terus mereka selalu bilang gini, gini, selalu dengar dari mereka atau selalu dengar dari orang-orang yang di luar, terus bisa copy, bisa apa ya, bisa bikin suara sama dari aku, terus Oke. itu lama ya, sangat lama, bisa. Mm-mm. Kita tes ya. Coba Iya, katakan membingungkan. membingungkan, Mem, membingungkan, membi. membingungkan, Oke, benar. Membangunkan. membangunkan, Oke, benar. Terakhir, membanggakan. apa? Membanggakan. Mem, Mem, membangga, mem, membangga, bangga. membanggakan, Ya, betul. membanggakan. Proud ya, membanggakan. Mhm, Memang mhm. beberapa negara sulit kalau ada N dan G. Oke, Iya. itu ya tuh ya kata-kata NG tadi ya. Selanjutnya, Yasir, any question untuk Firman? Jake punya. Ya, I mean, I don't have any question. suara Yasir kurang jelas. Oke, sepertinya ada masalah jaringan ya, internet ya. Salma Widiani. Hello, can you hear me now? Oh iya iya. But it's really Okay. apa namanya kecil ya. Coba suaranya dikeraskan lagi. Okay. I can hear you. I can hear you clearly. Maybe it's my connection problem. Oh yeah, yeah, I can hear you now. Yeah, but I wanted to say, but I don't have any questions. Oh oke. Yeah, thanks. Really, really Yasir? Yeah, benar. Oh, oke. Selanjutnya Aihan Possible. Altintas. Aihan, can you hear me? Apakah Aihan hadir? Oke, sepertinya tidak terhubung. Arumi ini dari mana ya? Arumi? Siapa ini Arumi? Dari tadi Arumi tidak ada suara ya. Bu Bu Devi, Oh iya, saya ini. Aihan. Iya, silakan Aihan. Oh, Bapak. Halo, Bapak. Kalau di Indonesia saya panggil Bapak. Bapak dari Iya, Turki. Bapak dari Turki. iya dari Türkiye. Oh iya, salam kenal Bapak. Saya Devi. Saya kenal juga. Oh iya, Bapak tinggal di Turki atau di Indonesia? Tinggal di Türkiye sekarang. Oh, kenal dengan Firman, Pak. Tidak. Oh, Baru kenal. oke, baik, baik. Baru kenal. Ya. Oke, Tinggal di kota mana, Pak? Kota Kocaeli. Oh, jauh. oh jauh. Jauh. Baik, Bapak, Ya, Kota Bapak Kocaeli. Aihan, ada yang ingin ditanyakan ke Firman, Pak? Ini. Atau Firman yang tanya ke Bapak Aihan? Firman apa kata? Berapa lama? Saya berapa lama belajar bahasa Indonesia? Firman, KBRI İstanbul, KBRI Ankara, BIPA, BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3. Tapi saya tidak bilgisayara sangat baik, tapi lanjut
Tabu lanjut. Baru-baru kata-kata dan nanti belajar bahasa Indonesia very good. Bagus. Bahasa Indonesianya mulai bagus. Pak Ya, Arhan harus banyak berbicara. Practice to ya praktis. ya Evet, harus banyak banyak. praktis. Nanti baik berbicara. Iya, betul. Hmm. Sebelumnya Bapak latihan atau belajar bahasa Indonesia sendiri atau dengan seseorang? Ya, sebelumnya sendirian sendirian nanti bergabung new friend di Indonesia nanti berbicara sedikit dan menulis WhatsApp grup nanti selanjutnya nanti bergabung Zoom KBR İstanbul Ankara nanti guru BIPA menjelaskan 1, 2, 4, 3. Maaf. Oke, baik Bapak. Hmm. Iya, sepertinya Pak Aihan, kalau saya lihat ini baru BIPA 1 ya, mungkin ya BIPA 1 ya. Saya yakin, saya yakin Bapak akan punya banyak new friends atau teman Iya. baru di sini. Ini ada Mami dari Jepang yang sudah bagus İnşallah. menulis, good writer in bahasa Indonesia. Firman sudah good speaker bahasa Indonesia dan he also akan menjadi ya wannabe teacher bahasa Indonesia ya Firman ya. Tui juga dan Tanya juga dan Arumi saya belum mendengar suara Arumi. Ini orang Indonesia atau orang dari negara mana belum dengar ya. Terima Ya. kasih Pak Aihan. Semoga Saya juga nanti terima kasih. iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita lanjut ke Tanya dari India. Tanya, ada yang ingin kamu tanya ke Firman karena tanya dan tanya sama ya, question dan question. Oke. Ya, oke. Halo? Oh iya, good voice. Oke, Silakan. oke. Mohon maaf ya, perkenalkan nama saya Tanya Kumari. Saya baru menyelesaikan program Dharma Siswa dari dari IKIP Saraswati, Tabanan, Bali, sampai 10 bulan di Indonesia. Saya baru sampai ke India 2 minggu yang lalu dan berusia saya 24. Oke. Ya. Tanya ingin bertanya, beda ya. Kamu atau Anda ingin bertanya kepada Firman? Mohon maaf karena aku tidak lihat banyak kata-kata dari Firman karena saya masih akan datang. Oke, tidak apa-apa. Maaf Tanya, ya. kalau begitu saya akan tanya kepada Oke. Tanya. Anda, Iya. mengapa Tanya memilih Indonesia? Kenapa tidak ke Turki atau mungkin ke Dubai, ya, Amerika? Why Indonesia? Karena budaya Indonesia dan budaya India itu seperti sama. Karena di Indonesia ada Ramayana, ada Mahabharat, dan itu juga di India. Orang India mereka follow Mahabharat, Ramayana. Anak yang kecil-kecil juga tahu siapa yang Rama, siapa yang Sita, seperti itu.
dan ada kata-kata yang sama di Indonesia, ada di India. Namanya juga sama seperti Dewi di Indonesia, Dewi di India. Oke. Gitu Iya, ya. berarti khusus di Bali ada hal yang mirip dengan India ya. Mami Ya. termasuk nama saya, Mami. Nama saya Devi itu terkenal dengan nama orang India. Tapi akhirnya kata Firhana atau Farhan itu bahasa Arab. Artinya Ya. happiness, bahagia. Ya. Jadi saya berharap hari ini kita bahagia, teman-teman bahagia bertemu saya. Karena nama saya Farhan, bahagia gitu ya. Oke, Tanya, terima kasih sudah berbagi. Apa yang Tanya suka dari Indonesia? Mungkin orang-orangnya, wisatanya, apa? Um, Orang Indonesia ramah sekali. Seperti apa? Mereka Ramahnya seperti apa? Ramah seperti apa? mereka selalu membantu orang dari luar negeri. Hmm, Mereka bukan jelas buruk hmm, uh, karena mereka apa ya? Mereka mereka tahu kenapa yang mereka membantu orang lain seperti um, um, address. alamat? Ya alamatnya, ya. Um, Oke. ada juga makanan karena Hindu dari India tidak makan sapi seperti itu. Hmm, Mereka memasak makanan baru untuk ke orang dari luar negeri seperti itu. Oke. Oke, terima Ya. kasih. Saya harap Tanya datang ke Indonesia lagi dan memiliki pengalaman yang baru. Terima kasih sudah berbagi ya. Dan ini ada Makasih. teman baru kita, namanya Sarah dari Mesir. Sarah bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Sarah tadi sedikit terlambat ya masuk. Tadi Firman sudah berbagi tentang mengapa Firman belajar bahasa Indonesia. Apakah Sarah ingin bertanya sesuatu kepada Firman? Apapun. Mungkin bertanya, Firman eh, pernah diganggu orang di Indonesia? Pernah punya pengalaman buruk atau bad experience di Indonesia? Anything, apapun, silahkan bertanya. Eh, Kenapa Firman belajar bahasa Indonesia? Untuk bekerja atau mengajak ilmu atau bahasa? Oke. Bisa dipahami ya Firman ya? Lebih 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 apa namanya? Lebih jelas tujuannya. Karena ada beberapa tujuan orang ya. Ada yang ingin bisnis, ada yang untuk karir atau kerja, atau untuk wisata, atau untuk education, belajar bahasa Indonesia, atau ada yang ingin menikah dengan orang Indonesia. Itu ada. Kita tidak tahu Firman tujuannya apa ya. Silakan Firman. Sebenarnya iya, dulu saya kan sudah bilang saya pernah dengar nama negara Indonesia tentang apa ya, Indonesia itu dalam 10 tahun dari lalu sudah mau jadi negara maju ya, ada banyak program tentang mahasiswa internasional atau pekerja yang internasional atau eh, Indonesia itu bagus untuk orang yang mau bikin proyek-proyek atau apapun di sana karena Indonesia itu sangat apa ya, sangat eh, berterima kasih dengan sesuatu yang bagus untuk Indonesia, negaranya atau nama Indonesia atau apapun gitu. Eh, saya saya ingin mulai ada berhubungi dengan Indonesia lebih baik em, karena negara aku juga barusan aja kenal dengan nama negara Indonesia. Jadi aku mikir, itu tadi kan aku juga bilang banyak orang
tahu Bali tapi gak tahu Indonesia. Kalau saya mikir beberapa tahun nanti mungkin Indonesia akan jadi terkenal di sini dan mungkin banyak orang ingin mungkin bekerja atau mungkin ada berhubungi dengan Indonesia. Jadi saya mau jadi yang salah satu pertama dalam hubungi ini. Jadi saya bisa tolong orang-orang yang nanti atau saya bisa ngajarin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke orang Indonesia atau orang asing gitu. Saya mau jadi salah satu yang mulai hubungi ini. Jadi eh, ini untuk tujuan ini saya pasti belajar bahasa Indonesia yang bagus biar bisa bisa jelasin tujuan saya di Indonesia atau tujuan saya di Turki juga bisa bilang saya tahu bahasa Indonesia, saya sudah punya sertifikat ini, sudah bisa ini. Jadi gak ada orang bisa ini khawatir tentang apa yang aku bisa di Indonesia atau di Turki gitu. Jadi ini alasannya. Oke, menarik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Firman punya cita-cita yang besar ketika dia Hmm. ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, semua kita sudah berbicara. Tadi Yasir, I have no question, kata dia, oke. It's okay, Yasir. Mami sudah, Aihan sudah, Sarah sudah, Tui sudah, Tanya sudah, Yasir sudah. Sekarang, karena pertanyaan tadi terakhir tentang mengapa belajar bahasa Indonesia, sekarang saya akan bertanya kepada teman-teman alasan belajar bahasa Indonesia dan sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia. Saya akan mulai mendengar Mami dulu. Silakan Mami. Ya, karena saya bekerja bersama dengan orang Indonesia, jadi saya harus berbicara bahasa Indonesia ketika berbicara dengan mereka. Hmm. Hmm. Sudah berapa lama Mami belajar bahasa Indonesia? Dulu ketika saya mahasiswa, saya pernah belajar bahasa Indonesia di universitas. Kira-kira 2 tahun atau 3 tahun di universitas. Hmm. Wah, keren sekali Mami ya. Berarti Hmm. Mami sudah seperti orang Indonesia ya Mami. Belum. Apa yang masih kurang dalam belajar bahasa Indonesia Mami? Kan Mami udah mungkin lebih 10 tahun ya kenal bahasa Indonesia ya. Hmm. Apa yang masih kurang dari bahasa Indonesia ini? Mungkin susah berbicara atau susah Hmm. mendengar ketika orang berbicara cepat atau Hmm. apa? Ada 2 masalah. Salah satunya tata bahasa. Saya tidak bisa mengubahkan kata-kata. Kata dasar, saya tidak bisa menambah mekan atau mei. Saya kurang mengerti cara mengubahkan kata dasar. Dan masalah kedua, saya susah mendengar percakapan bahasa Indonesia kasual. Casual? Kasual, informal. Oh, informal yang bahasa Hmm, gaul ya, bahasa yang bahasa gaul. gaul. Hmm. Oke, oke baik. Iya, itu tentang kaidah tata bahasa itu menjadi hal yang susah dalam bahasa Indonesia ya. Itu Sarah sudah tertawa karena dia punya pengalaman yang sama. Eh, dan Mami ini saya lihat bahasanya secara percakapan ya, berbicara, uh, speakingnya itu udah bagus, sudah bagus. Tapi mungkin kaidah itu penting ketika kita menulis surat. Menulis ada tugas menulis surat itu penting ada kaidah. Misalnya Devi kata dasar sapu ya, sapu, sapu tahu ya, sapu Hmm. menyapu ya, kata dasar sapu. Devi sapu halaman. Hmm. Untuk mengganti menjadi kata kerja, Devi bergerak untuk membersihkan halaman, kita tambah menyapu ya. Itu memang perlu latihan dan saya so proud of you Mami, kamu menjadi orang yang juara menulis dalam Festival Handai Indonesia. Itu tentu eh, apa program yang baru dan kamu sudah menjadi terbaik di dunia ini. Harus rajin lagi menulis dan mudah-mudahan nanti kita ada kelas khusus untuk membahas tentang kaidah ini ya.
Terima kasih, Mami. Selanjutnya saya ingin mendengar Sarah dari Mesir. Mengapa belajar bahasa Indonesia dan sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Ya, saya belajar bahasa Indonesia sejak 1 tahun dan 7 bulan. Eh, Kenapa belajar bahasa Indonesia? Karena saya suka Indonesia dan berharap pergi ke sana. Dan saya berlatihan silat. Eh, ada banyak orang Indonesia di sini dan aku tidak bisa berbicara dengan mereka karena bahasa Arab tidak bagus. Tapi saya belajar bahasa Indonesia bisa berbicara dengan mereka. Oke, baik-baik. Berarti pertama karena suka Indonesia dan ingin berkomunikasi dengan orang Indonesia ya. Sarah sudah punya banyak teman dari Indonesia? Sudah ya? Iya, iya. Oke, memang harus sering praktis dengan orang Indonesia. Praktek, bahasa Indonesianya praktek, bahasa Inggrisnya praktis. Sering praktis dengan orang-orang Indonesia ya. Dan ternyata Sarah belajar silat. Kalau Firman, Mami, dan ada yang belum tahu silat, silat adalah ilmu bela diri sama seperti karate, tapi itu khas Indonesia dan ada tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya dari tempat saya itu Sumatera Barat, itu silatnya sangat terkenal. Dan guru silatnya Sarah itu dari Sumatera, orang Sumatera. Begitu. Terima kasih, Sarah. Oh iya, apa yang Sama-sama. susah dari bahasa Indonesia, Sarah? Sama seperti Apa? Mami. Apa yang susah dari bahasa Indonesia? Tata bahasa. Tata bahasa. Karena tidak menggunakan di berbicara dengan teman-teman. Oke. Ya, gunakan kata dasar. Tapi orang tetap paham kan kalau berbicara? Iya, iya ya. Oke. Tapi digunakan tata bahasa bersama teman-teman. Em, Mereka tidak paham kenapa berbicara bahasa resmi. Oke, sama seperti Mami ya. Sama sama alasannya. Eh, Padahal bahasa Arab itu tata bahasanya menurut saya susah. Teman-teman tahu saya sudah belajar bahasa Arab 12 tahun, tapi belum bisa bahasa Arab. Karena satu kata seperti kamu dalam bahasa Indonesia kamu bisa ke laki-laki, bisa perempuan. Kalau bahasa Arab anta, antuma, anti banyak banyak. Saya belum memahami itu. Terima Ya, kasih. eh ya, Sarah. sama saat saya mendengar teman saya belajar berbicara dengan bahasa Fusha, aku kenapa kamu berbicara bahasa rasmi? Ini ana urid an azhab Oh, hakaza. oke. Nah, di bahasa Amia mudah. Oke. Jadi sama seperti Mami tadi, kalau bahasa formal mungkin Mami paham. Tapi kalau bahasa gaul udah beda ya. Apalagi di Jakarta ya. Kata dia gini, apa ya lo gitu, masalah buat lo gitu kan. Gue kan udah bilang sama lo kan, sama lo, ama lo. Lo itu kamu gitu. Ada banyak hal ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Tanya, tadi sudah cerita ya. Kita dengar Yasir dulu ya. Yasir, why do you want to learn bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, try ya to speak bahasa Indonesia ya. First of all, hello semuanya. Oke, Saya First. Kalian baik-baik saja. oke, makasih. Bahasaku tidak sangat bagus, tapi aku mau belajar bahasa Indonesia karena aku mau pergi ke Indonesia untuk belajar, untuk Oh,
Oke, Ya, berarti education ya, alasannya reasonnya for education ya. Sudah dapat beasiswa atau kesempatan ke Indonesia? Kapan kamu akan ke Indonesia? um, uh, saya pikir next year maybe. Next year. With scholarship or not? Ya, scholarship. Scholarship. Which one scholarship? KNB KNB. dan mahasiswa? KNB. KNB, oke. Wish you all the best. Thank you. Terima Selanjutnya, kasih, Mahasiswa Bu. sudah gak ya. ada lagi. Dan Tui mahasiswa sudah gak ada lagi. dan mahasiswa. Kita tunggu Gak ya. ada lagi. Kita tunggu ya. Bagaimana sudah gak ada? Kita Sudah gak ada tunggu. informasi. Banyak yang bertanya sih. Kita tunggu. Mudah-mudahan ada. Tui, kenapa mau belajar bahasa Indonesia, Tui? Eh, ya, menurut saya, pertama, Indonesia adalah salah satu negara yang terkuat di Asia Tenggara. Dan Indonesia juga merupakan mitra strategi di Vietnam di ASEAN. Dan selain itu, saya merasa menarik dengan program beasiswa di sana, special beasiswa dan mahasiswa. Dan saat ini banyak perusahaan Vietnam mau menembus pasar di Oke. Indonesia. Jadi kalau saya bisa pakai bahasa Indonesia, ya, mungkin di masa depan itu lebih mudah untuk cari pekerjaan, dan ya, dan saya bisa connect antara negara saya dan Indonesia. Terima kasih. Makasih Tui, luar biasa. Pertama, katanya di Asia Tenggara Indonesia paling Ya, kuat. Oh, paling kuat. Terima kasih. Semoga itu benar-benar paling kuat ya. Yang kedua, ya, suka Indonesia ya. Terus ada beberapa beasiswa. Berarti alasannya for education dan mau ya, karir juga ya Tui. Mudah-mudahan Tui nanti bisa berkarir bahasa Indonesia di Vietnam. Terima kasih ya. ya, For the last, ya. Bapak Aihan, can you hear me? Yeah, here. Here. Coba buka kameranya, Bapak. Come on. What is your reason to learn bahasa Indonesia? Mengapa Anda ingin belajar bahasa Indonesia? Saya suka belajar bahasa Indonesia dan sekarang saya menikah Indonesian wanita. Oh, married with Indonesian woman? Iya, Udah jelas iya. alasannya. Udah. Udah jelas ya. Oke, terima kasih. Itu artinya, it's me, Mhm. learn bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia is easy for you every day. Iya, iya, benar. Benar ya? Sekarang benar, ya. Ya, itu easy Aha. for you, Bapak Aihan. Salam untuk istri ya. Terima kasih. Ya, Salam, salam salam salam. kembali. Ada Eh, guru, salam kembali. ternyata ada guru Pak Aihan ya. Mana ibu gurunya? Ah, terima kasih Bapak. Semoga lancar bahasa Indonesianya. Ya, Ibu. Merhaba. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu sukses ya Pak Aihan, Bu. Ya, baik. Teman-teman, eh, ini sudah hampir 1 jam kita berbicara. Saya senang sekali, Firman, Mami, Yasir, even your bahasa Indonesia masih sedikit-sedikit, tapi kamu udah coba. Pak Aihan juga so proud of you. Tui, Tanya, Sarah. Nah, uh,
next pertemuan kita akan membahas topik yang lebih menarik dari masing-masing teman-teman yang di sini. Saya juga berharap Mami bisa bercerita tentang mungkin why ya suka menulis ya atau bagaimana pengalaman Mami connection dengan antara Jepang Indonesia atau apapun anything yang nanti bisa didengar oleh teman-teman dari negara-negara lain seperti itu. Uh, saya sudah sempat tanya beberapa orang dan untuk pertemuan berikutnya, apakah Tui masih bersedia untuk menjadi speaker? Iya, di minggu depan, Bu. Iya, Kak. ya, baik. Terima kasih ya Tui. Nah, nanti Iya. bersiap-siap Firman jadi orang yang bertanya ya. Sarah nanti Iya. bisa menjadi speaker juga. Mami, semoga masih ada waktu ya bergabung. Mungkin Mami orang yang sibuk. Nanti kita juga mendengar Pak Aihan, Yasir, ya, bisa dan tanya. Mungkin kita foto bersama dulu ya, foto ya. Can you open kamera? Teman-teman, buka kamera. Tui, buka kamera dulu. Sarah, sebentar saya akan coba ambil. Seperti biasa, teman-teman, style pertama adalah love dulu. Love dulu, Firman. Oke, seperti ini semuanya. Bahagialah. Happy, happy, happy. Smile, senyum. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, saya akan kirim dulu. Nanti kirim di grup ya. Oke. Gaya yang ketiga mungkin seperti ini. Gini ya, gini, gini, gini. Gini, seperti ini. Şöyle. Love yang lebih besar, a big love from you all. Semua tangan boleh Korece seperti gibi. ini. 1, 2. Oh, Yasir susah. Yasir satu tangan aja. One hand like this. Maaf, Oke. aku tidak setelah 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2. Oke. Hmm. And then terakhir boleh freestyle seperti ini. No. Jempol ya semuanya. 1, 2. Oke. Oke, sebentar. Ya. Udah. Untuk last section ada yang ingin bertanya kepada saya? Any question for me? Tidak ada question. No. Mami, any Nggak ada. question for me? Ada pertanyaan? Tadi Devi bilang berasal dari Sumatera Barat. Ya, betul. Ya, karena tahun kemarin saya pergi ke Bukit Tinggi. Nah, Keren. saya ya sangat berminat pada Sumatera Barat. Oh, keren Mami. Mami pergi ke Puncak Lawang. Ah, mana itu? Sebentar, saya share screen ya. Saya coba share screen, semoga bisa, tidak error. Teman-teman, saya ingin show you all my kampung ya. Mungkin sudah Sebentar. lewat di Gimana sih depan caranya rumahnya share Ibu screen Dewi itu? ya. Aku bingung pakai Zoom ini. Share screen di mana ya, Mami ya? Aku bingung. Ada di bawah yang Oh iya, hijau. warna hijau sebentar. Nah, ini. Udah nih. Oke, share screen, share. Oke, ini ya. Dua apa ini? Ini apa ya? Sudah terlihat ya? Ya, Ini apa lihat. ya? Ini sepertinya tertutup nih. Ini ya, Puncak Lawang. Nah ini teman-teman. Nih, this is my village ya. Kampung Ini aku di danau sini. apa? Ini di, aduh, sebentar. Danau Maninjau. Danau Maninjau, benar. Ya, saya sudah ke Puncak Lawang. Iya, ini kampung saya, Mami, di sini. Wah, Jadi nama ini teman-teman ada lake Danau Maninjau. Ini ada bukit namanya Puncak Lawang di sini. Dan ini biasanya ada olahraga ini. Nah, teman-teman, semoga nanti bisa ke Sumatera Barat dan bermain ke sini ya.
Hmm. Nanti Nah, semua kita ketemu di sana ya, biar iya biar ada kumpul harus dan lagi. di sana dingin sekali. Nah, kalau Bukit Tinggi itu adalah one of icon di Sumatera Barat. Mana ya? Bukit Tinggi ada nih seperti ini sih. Nah, ini Jam Gadang. Ini Gunung Merapi. Ini volcano ya, aktif volcanonya ya, teman-teman. Ini. Jadi saya berharap nanti bisa ke Sumatera Barat semuanya ya. Saya sedikit aja. Nanti mungkin kita akan bercerita tentang wisata ya. Mami, kenapa tertarik ke Sumatera Barat? Nanti Mami bisa chat saya admin di grup. Siapa tahu nanti Mami ada project di sana, dan mungkin saya bisa bantu Mami karena saya eh, aktif di organisasi yang ada di Lawang itu, Puncak Lawang. Mungkin juga wisata, saya punya teman di sana. Untuk for education, saya juga punya teman di sana dari kampus-kampus di sana dan banyak hal. Semoga saya bisa membantu if you need my help gitu. Terima kasih. Um, ada lagi, Mami pertanyaan, Tui? Tidak ya? Beneran? Really? Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Semoga pertemuan ini menarik dan I hope that you all happy for this time ya. Terima kasih Yasir, Bapak Aihan, Tanya, Sarah, Tui, Mami, Firman semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu di waktu yang cocok. Tapi saya ingin tanya, hari Jumat ini all of you libur, free, Mesir free, Eh, Turki free. saya tidak libur. Setiap hari Jumat, tapi libur hari Perşembe, Kamis, Kamis. hari Kamis. Oke, Hı hı. baik, baik, baik. Oh iya, teman-teman, saya minta maaf karena grup itu kadang-kadang saya sibuk dan kadang kemarin pindah rumah atau saya sibuk di kerja karena saya sebenarnya orang yang kerja full time, Mami, full time. Hari Senin sampai Jumat saya full time dan biasanya saya pulang malam, pulang terlambat, dan saya biasanya free hari Sabtu dan Minggu. Tapi Sabtu Minggu itu sometimes saya punya pekerjaan juga. Jadi Hı hı. saya tetap berusaha effort to say hello to you in group, even orang-orang sibuk ya. Walaupun orang-orang sibuk tidak apa-apa, yang penting kita connection ya, heart connection. Terima kasih teman-teman, semoga Terima bermanfaat kasih. dan sampai jumpa. Sampai Selamat jumpa. malam dari Indonesia. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih juga. Yang